Film ini dimulai dengan suara sirine dan sebuah pengumuman, yang memberitahukan bahwa akan ada latihan militer di sekitar desa tersebut, dan menghimbau agar warga tidak mendekati area tersebut. Kita kemudian diperlihatkan dengan sebuah rumah, yang temboknya sudah hancur lebur, entah disebabkan karena apa. Setelah itu sekelompok orang yang bersenjata lengkap, mencoba mendekati rumah tersebut. Di lain sisi di atas sebuah jembatan di dalam sebuah mobil. Ada dua orang yang sedang mengintai rumah tersebut dari jarak jauh, menggunakan sniper. Seseorang kemudian menghubungi mereka dari head, dan mengatakan bahwa perburuan kelinci akan segera dimulai. Sniper tersebut kemudian melepaskan tembakan, yang hampir mengenai seorang gadis yang berada di dalam rumah tersebut. Gadis itu pun langsung berlindung, untungnya tembakan sniper tadi hanya mengenai sebuah foto keluarga yang ada di dalam rumah tersebut. Ternyata gadis itu tidak sendiri di dalam rumah itu, ia bersama seorang wanita berambut pendek yang sedang terluka, dan seorang laki-laki yang tidak sadarkan diri. Gadis itu bernama Jian. Dia melihat sebuah pistol tergeletak di atas lantai, dan berniat untuk mengambilnya, namun lagi-lagi sniper tersebut menembakkan peluru yang mengenai pistol tersebut, dan membuatnya terpental di bawah sofa. Dalam situasi genting tersebut, Jian mencoba berpikir dan fokus. Ia kemudian mengingat saat dirinya dan pamannya yang bernama Jong Jin Men sedang menonton film. Dalam film tersebut sang aktor tidak bisa terkena tembakan. Paman Jian kemudian menjelaskan tentang titik buta yang dimanfaatkan oleh aktor utama film yang mereka tonton. Kembali ke Jian yang sedang fokus, ia kemudian mengingat kata-kata pamannya itu, yaitu titik buta. Jian pun mengambil pecahan kaca dan sebuah sapu yang digunakan untuk melihat dari mana arah tembakan sniper itu berasal. Sang sniper menganggap Jian terlalu banyak menonton film, dan menertawakannya. Sang sniper pun kemudian menembak kaca tersebut, sementara itu laki-laki yang bersama Jian yang sempat tak sadarkan diri pun terbangun, dan kaget melihat apa yang sedang terjadi. Jian mencoba kembali memancing sniper tersebut, dengan mengarahkan sapu tersebut agak tinggi. Lagi-lagi sapu tersebut ditembak, namun Jian tidak menyerah. Ia kembali mengarahkan sapu tersebut lebih tinggi, dan kali ini tembakan sniper tersebut meleset. Dan Jian pun memprediksi, bahwa penembak jitu tersebut berada di ketinggian dan berjarak cukup jauh. Jian kemudian mempunyai rencana untuk melompat dengan menaiki kulkas di sebelah jendelanya di sisi lain, karena tak melihat Jian lagi. Sniper tersebut menyuruh temannya untuk maju beberapa meter, dan dia pun berhasil melihat Jian yang berusaha akan melompat. Bersamaan dengan Jian yang melompat, pembunuh bayaran tersebut menembakkan snipernya dan hampir saja mengenai Jian. Jian pun berhasil berpindah tempat, dan berusaha mengambil pistol yang berada di bawah sofa. Namun karena tak kunjung bisa digapai, Jian pun mengangkat sofa tersebut, yang ternyata di bawah sofa tersebut tersimpan sebuah sniper. Saat pembunuh bayaran akan kembali menembak Jian, dia melihat kalau Jian sudah mengarahkan sniper tepat kepadanya. Dan Jian pun menembaknya. Kemudian berpindah di sebuah kantor polisi, terlihat seorang pria yang babak belur sedang mengamuk, yang ternyata dia sudah dihajar oleh Jian. Polisi mencoba menenangkan pria tersebut, sementara itu Jian meminta izin akan dirinya diperbolehkan pulang kepada seorang polisi perempuan. Polisi itu mengatakan, bahwa mereka harus melihat CCTV terlebih dahulu, dan bertanya apakah Jian benar-benar menghajar pria tersebut. Dan para polisi pun terkejut ketika melihat rekaman CCTV, yang ternyata Jian benar-benar menghajar pria tersebut, karena pria itu mengikuti seorang wanita memasuki kamar mandi wanita. Jian terus memohon agar dibiarkan pulang, namun polisi tersebut tidak memperbolehkannya. Meskipun apa yang dilakukan oleh Jian bukanlah kesalahan, tetapi melakukan kekerasan bukanlah jalan yang tepat. Polisi tersebut mengatakan, bahwa pria yang dihajar oleh Jian akan menuntutnya. Polisi itu menyarankan agar Jian menghubungi walinya agar ia bisa berdamai dan dibebaskan. Jian pun kemudian menghubungi pamannya, namun bukannya pamannya yang mengangkat telepon itu, melainkan seorang polisi. Polisi tersebut mengatakan bahwa paman Jian telah meninggal dunia. Alangkah kagetnya Jian mendengar hal itu. Jian kemudian bergegas pulang menggunakan taksi. Di perjalanan ia hanya bisa terdiam sambil mengingat ketika pamannya masih hidup. Waktu itu pamannya sedang memasang terali jendela di kamar Jian. Jian mempertanyakan kenapa pamannya memasang benda itu, namun pamannya tidak menjawab. Jian kembali bertanya untuk apa lemari jadul ini dibeli pamannya. Jinman kemudian mengatakan, bahwa lemari tersebut adalah lemari anti peluru.
dan menyuruh Jian untuk masuk jika suatu saat terjadi baku tembak. Setelah itu Jian menceritakan tentang bos toko swalayan tempatnya bekerja, yang mengalami kecelakaan dan kaki serta tangannya patah. Jian berkata itu pasti karena bosnya tidak pernah membayar gajinya, sedangkan pamannya hanya menetap kartu mahasiswa milik Jian. Jian kemudian melanjut bercerita bahwa dia mengikuti saran pamannya, untuk meneriakkan nama pamannya sebanyak 3 kali, dan ternyata hal itu sangat ampuh kata dia. Pamannya pun membenarkannya dan mengatakan bahwa pamannya lah yang mematahkan kaki dan tangan bosnya Jian. Paman Jian kemudian mengambil gambar kartu mahasiswa Jian. Jian pun mempertanyakan kenapa pamannya melakukannya. Jin Men kemudian berkata bahwa nomor kartunya tersebut akan terus mengikutinya hingga ia mati, dan menyuruh Jian untuk tetap mengingatnya. Kembali ke Jian yang sedang berada di dalam taksi, sopir taksi tersebut tiba-tiba bertanya apakah dia adalah Jian keponakannya Jin Man. Dia menjawab iya. Sopir itu mengatakan bahwa ia adalah temannya Jin Man waktu kecil, dan bertanya bagaimana keadaan Jin Man sekarang. Jian kemudian menjawab bahwa pamannya baru saja meninggal dan ia mau ke rumah sakit untuk mengurus jenazah pamannya. Supir taksi itu pun kaget dan langsung menghentikan mobilnya. Setelah mengantarkan Jian ke rumah sakit, dia sempat memberikan uang kepada Jian, dan meninggalkannya pergi. Jian kemudian masuk ke dalam kamar jenazah, dan melihat bahwa pamannya benar-benar telah meninggal karena bunuh diri. Terdapat bekas luka sayatan di leher pamannya. Jian hanya terdiam sambil memandangi wajah pamannya. Jian kemudian bertanya kepada polisi, bukankah kalau orang bunuh diri biasanya mengiris pergelangan tangannya, bukannya menggorok lehernya? Polisi itu kemudian menjawab, itu bisa saja dilakukan oleh Jin Man, karena di dalam rekaman CCTV rumahnya tidak ada siapapun di sana, dan polisi tersebut menawarkan untuk mengirimkan hasil autopsi kepada Jian, ketika jenazah pamannya akan dimasukkan kembali. Jian melihat sebuah tulisan di pergelangan pamannya. Setelah itu Jian dijelaskan tentang tata cara pemakaman oleh seorang pria. Bukannya mendengarkan, Jian malah teringat tulisan yang berada di tangan pamannya, yang bertuliskan Molde Hell. Jian kemudian mengambil sebatang rokok, namun pria tersebut meyakinkannya, dan mengatakan merokok dilarang di tempat itu. Jian pun kemudian meminta maaf, dan pria tersebut kembali menjelaskan kepada Jian untuk memilih pakaian berduka saat prosesi pemakaman. Pria tersebut kemudian meminta foto pamannya Jian, untuk digunakan saat pemakaman nanti. Dan kemudian kita berpindah ke rumah pamannya. Dia tidak mau masuk ke dalam rumah, tetapi memilih untuk duduk di terasnya. Ketika dia lagi melamun, tiba-tiba seorang pria datang dan menyapa Jian, dan memperkenalkan dirinya sebagai Li Zhongmin, teman sekolah Jian. Jian pun teringat ketika Zhongmin menolongnya ketika di sekolah, dan Jian pun mengangguk, dan mengatakan bahwa ia mengingatnya. Mereka berdua pun masuk ke dalam rumah Jin Man. Di dalam rumah terlihat Zhongmin sedang mengambil foto paman Jian, yang berada di foto keluarganya. Zhongmin kemudian mengeditnya di laptop miliknya. Zhongmin kemudian mengatakan setelah selesai wajib militer, ia melamar pekerjaan di pamannya Jian, karena melihatnya membuka lowongan pekerjaan. Zhongmin juga mengatakan, bahwa ialah yang membantu pamannya membuat situs belanja online pamannya Jian. Jian kemudian memandangi kamar mandi di rumah itu, di mana tempat pamannya bunuh diri. Zhongmin kemudian menawarkan dirinya untuk membantu membersihkannya, jika Jian merasa itu berat dan menyuruh Jian mengurus pemakaman pamannya. Jian pun mengucapkan terima kasih kepada Zhongmin. Kemudian berpindah ke rumah duka. Jian terus memandangi foto pamannya. Tiba-tiba teman-teman masa kecil Jin Men datang untuk melayat, kemudian 2 orang tamu kembar yang tak dikenal Jian juga datang, untuk memberikan penghormatan terakhir. Sementara itu seorang pria misterius yang sedang berada di luar, menyesalkan kematian Jin Men, dan mengatakan sampai jumpa di neraka. Kembali ke Jian, di dalam rumah duka, teman masa kecil Jin Men yang merupakan sopir taksi, mencoba menawarkan sesuatu kepada 2 tamu kembar tadi, namun ia tidak direspon sama sekali. Di lain sisi Zhongmin yang sedang membersihkan kamar mandi di rumah paman Jian, menemukan sebuah ponsel jadul di laci lemari kamar mandinya. Kembali ke rumah duka, teman masa kecil Jin Men menangis di depan foto Jin Men, sementara Jian hanya duduk terdiam. Dan diperlihatkan sekelompok teman masa kecil Jin Men yang sedang membicarakannya. Mereka mengatakan kalau Jin Men mungkin adalah seorang mata-mata.
Tiba-tiba supir taksi tadi memotong omongan mereka dan mengatakan bahwa Jin Men lah yang membantu mereka dulu ketika mereka sedang membutuhkan uang. Mendengar hal itu, teman-temannya yang lain menjadi terharu setelah mengetahui kebenarannya. Jian yang terus terdiam bertanya-tanya dalam hati. Ia yang tinggal 10 tahun dengan pamannya tidak mengetahui apa-apa tentangnya. Jenazah Jin Men pun kemudian dikeramasi, disaksikan oleh Jian dan juga teman-teman masa kecil pamannya Jian. Dia akan mengantarkan abu pamannya ke makam. Jong Min datang untuk ikut mengantarkannya. Di dalam bis teman-teman masa kecil Jin Men bertanya-tanya mengapa Jian tidak menampakkan kesedihannya sama sekali. Jung Min yang mendengar hal itu mencoba menenangkan Jian dengan mengatakan bahwa setiap orang memiliki caranya masing-masing dalam mengekspresikan kesedihannya. Setelah itu Jung Min mengantarkan Jian pulang. Dia mengatakan bahwa dulu mereka sangatlah dekat, dan Jong Min merasa bangga bahwa Jian berhasil menjadi lebih baik, namun Jian malah mengatakan bahwa ia jijik dengan kematian pamannya. Ia pun kemudian mengucapkan terima kasih kepada Jong Min, yang telah membantunya, dan akan mengajaknya untuk makan bersama. Jong Min pun pergi meninggalkan Jian sendirian. Jian kemudian masuk ke dalam rumah pamannya. Semua terasa berbeda, sepi, sunyi, dan hanya kesendirian yang menemani. Setelah mengganti bajunya, Jian kemudian keluar dan mengambil minum di dalam kulkas. Ia lalu memandangi foto pamannya. Tiba-tiba dia mendengar suara pamannya yang mengatakan bahwa ia sudah makan. Jian pun kaget dan segera menoleh ke arah suara tersebut. Ternyata pamannya sedang duduk di atas sofa. Pamannya kemudian menyuruh Jian untuk memasak untuk dirinya sendiri. Jian hanya bisa terdiam melihat pamannya, di mana itu hanyalah khayalan Jian semata. Tiba-tiba air mata keluar dari kedua bola mata Jian. Ia menangis sambil mempertanyakan apa yang membuat pamannya sampai bunuh diri. Kini hanya Jian seorang diri. Jong Min kemudian kembali bermaksud untuk mengembalikan sesuatu. Namun karena melihat Jian menangis, ia menjadi tidak enak. Ia pun akan pergi meninggalkan Jian, namun Jian meminta Jong Min untuk menemaninya saat ini. Karena Jian merasa dirinya tidak baik-baik saja, Jian pun menyandarkan kepalanya di pundak Jong Min sambil duduk di atas sofa. Setelah merasa lebih baik, Jian mengucapkan terima kasih kepada Jung Min. Jung Min kemudian memberikan HP jadul yang ia temukan di kamar mandi ketika membersihkannya. Jian bertanya apakah ini benar-benar HP milik pamannya, karena sebelumnya ia tidak pernah melihat pamannya menggunakannya. Jong Min berkata mungkin HP itu digunakan pamannya Jian untuk bekerja. Tiba-tiba sebuah pesan masuk, yang mengatakan bahwa orang tersebut telah mentransfer uang sebanyak 70 juta won, dan menanyakan kapan barangnya diterima. Jian kaget dan berkata, berapa banyak selang yang dibeli oleh orang itu? Ia semakin kaget ketika dikirimi bukti transfer dari orang tersebut. Ia pun menanyakannya kepada Jong Min. Jong Min mengatakan itu adalah 18 miliar won. Mereka berdua pun menjadi bingung, terlebih Jian ia kembali bertanya, apakah menjual selang akan menghasilkan uang sebanyak itu? Jong Min mengatakan tidak. Jian kemudian meminta Jong Min untuk menunjukkan situs web yang pernah ia buatkan untuk pamannya waktu itu. Setelah itu, mereka memasuki kamar pamannya Jian, dan mengecek situs web tempatnya berjualan selang, namun mereka masih mempertanyakan mengapa ada orang memasang selang sebanyak itu. Jong Min kemudian mengatakan, mungkin saja web ini digunakan untuk berjualan di situs Draku Web. Ia pun kemudian mengotak-atiknya, dan ternyata menemukan situs Dark Web bernama Murder Help milik paman Jian. Dian pun kaget melihat nama situs itu. Ia teringat dengan tulisan tato yang berada di lengan pamannya. Jung Min kemudian berhasil masuk ke dalam situs tersebut, dan ternyata situs itu menjual berbagai macam senjata api. Jian masih tidak percaya kalau pamannya menjual itu semua. Tiba-tiba sebuah pesan masuk ke dalam situs tersebut. Ia mengatakan, "Aku sudah bayar, kapan dikirim?" Jong Min kemudian membalas dengan mengatakan, "Toko akan tutup, dan ia akan mengembalikan uang orang tersebut jika ia memberikan Jian nomor rekeningnya." Orang tersebut membalas dengan mengatakan, "Jadi Jong Jin Men mati. Dan kau juga mati hari ini Jian," tulis orang tersebut. Jong Min dan Jian pun kaget membaca pesan tersebut. Jong Min secara spontan mematikan komputer itu dan menyuruh Jian untuk tidak memperdulikannya. Ia kemudian menyarankan agar Jian melapor polisi. Mereka tiba-tiba dikagetkan dengan bunyi bel rumah tersebut.
Jian keluar dan mengangkat telepon bel tersebut. Seseorang bernama Min Hei memanggil Jinman, namun Jian mengatakan bahwa pamannya sedang tidak berada di rumah, dan menyuruh Min Hei untuk kembali lain waktu, namun Min Hei mengatakan, ini pasti keponakan Jinman. Ia banyak mendengar tentang Jian, dan mengatakan bahwa ia adalah guru privat bahasa Tionghoa Jinman, dan terus menanyakan kemana perginya Jinman. Namun ternyata wanita yang bernama Min Hei itu membawa pistol di dalam tasnya, sementara itu Jian masih bingung. Sejak kapan pamannya belajar bahasa Tionghoa, tiba-tiba ponsel paman Jian berbunyi, dan sebuah pesan masuk, mengatakan jangan sampai orang lain membunuhmu Jian. Jian dikagetkan dengan ketukan pintu dari Min Hei yang sudah masuk dari gerbang. Dia mengatakan kalau gerbangnya tidak terkunci. Jadi ia masuk, ia meminta menunggu Jinman di dalam rumahnya, namun Jian hanya terdiam kaget. Dan memperlihatkan beberapa drone terbang menuju ke arah rumahnya Jinman, yang sepertinya akan membunuh Jian. Dan kemudian kembali berpindah, memperlihatkan ketika Jian masih kecil, saat itu ia sedang makan bersama dengan ayah, ibu nenek, serta pamannya Zhong Jinmen yang baru saja pulang ke rumah setelah sekian lama menghilang. Sementara itu ayah Jian yang merupakan kakaknya Jiman, terus mengoceh kepada Jinman, karena sudah lama tidak pulang ke rumah dan menganggapnya sudah meninggal. Ibu Jian mencoba menenangkan suasana, kemudian neneknya Jian yang merupakan ibu dari Jinman, menyuruhnya untuk segera menikah, tapi kakaknya malah mengatakan, bahwa orang yang seperti dia tidak akan menikah. Ketika akan mengambil daging Jian mendahului pamannya, yang membuat semua orang tertawa. Jinman kemudian menanyakan, apakah Jian mengetahui namanya? Jian dengan spontan menjawab, tidak tahu. Jinman kemudian mengatakan, namanya adalah Zhong Jinman, dan menyuruh Jian untuk mengingatnya. Dan episode 1 pun selesai.